Singkirkan anak-anak haram itu dari hadapanku dan enyahlah bersama kursi roda itu. Teriak Nadira Cahyaningrum dengan wajah penuh amarah, mencabut cincin berlian 5 karat dari jarinya lalu melemparkannya keras ke dada berbalut perban milik Bagas Pratama Wijaya. Logam itu menghantam tulang rusuknya dengan keras. Bagas Pratama Wijaya tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap terbaring diam di ranjang besar berseprai katon premium, menatap lurus wanita yang seminggu lalu masih bersumpah mencintainya melebihi nyawanya sendiri. Kini, saat melihat suaminya terpuruk dan dianggap tak mampu berjalan setelah kecelakaan jet pribadi, topeng istri sempurna itu hancur seketika. Baru 3 hari sejak ia pulang dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, namun Nadira Cahyaningrum sudah menuntut kendali penuh atas rekening luar negeri di Singapura dan saham perusahaan konstruksi miliknya. Sekarang bisu? Otakmu juga ikut lumpuh? Ejeknya sambil mondar-mandir di kamar utama mewah, suara hak tinggi bermerek menggema di lantai marmer. Lihatlah, Bagas Pratama Wijaya si hiu bisnis kini berubah jadi perabot tak berguna. Aku tidak akan menghabiskan masa mudaku membersihkan air liurmu. Tanda tangani surat kuasa itu sekarang juga. Saat itu pintu terbuka perlahan. Yang masuk adalah Sekar Ayu Lestari, asisten rumah tangga muda. Ia mengenakan seragam biru rapi dengan detail putih di kerah dan sarung tangan karet kuning terselip di saku celemeknya. Di pelukannya ada salah satu bayi kembar, Rafa Nugraha Wijaya, sementara tangan satunya menggandeng Ardan Maulana Wijaya. Kedua anak kecil itu menatap dengan mata membesar, ketakutan mendengar teriakan. "Permisi, Tuan," bisik Sekar Ayu Lestari, menunduk dan berusaha tak terlihat. "Saya dengar keributan, anak-anak ketakutan. Mereka ingin melihat ayah." Nadira Cahyaningrum berputar di atas hak tingginya seperti ular siap menyerang. Rambut pirangnya bergoyang tajam saat ia menuding ke arah Sekar Ayu Lestari. Kuku merahnya berkilat di bawah lampu gantung kristal. "Siapa yang memberimu izin masuk ke sini? Pembantu kurang ajar," bentaknya sambil maju. Sekar Ayu Lestari mundur selangkah, refleks melindungi anak-anak dengan tubuhnya. "Bawa makhluk-makhluk itu keluar dari sini. Mereka bau kemiskinan. Sudah ribuan kali ku bilang aku tak mau melihat anak-anak haram milik Bagas Pratama Wijaya berkeliaran di kamarku." Bagas Pratama Wijaya merasakan amarah mendidih naik ke tenggorokannya, tetapi ia mengatupkan rahang sekuat mungkin. Ia harus bertahan. Ia harus melihat sejauh mana kebusukan wanita itu. Di bawah selimut, tangannya mengepal, menyembunyikan kekuatan yang masih dimilikinya. "Nadira Cahyaningrum, mereka anak-anakku," ucapnya dengan suara sengaja dibuat lemah dan serak. "Biarkan mereka di sini." Sekar Ayu Lestari hanya merawat mereka. "Diam," potong wanita itu sambil meraih vas keramik mewah di meja samping ranjang lalu melemparkannya ke dinding beberapa senti dari kepala Sekar Ayu Lestari. Bayi kembar itu langsung menangis keras. "Aku muak. Muak dengan rumah ini, muak dengan anak-anak yang bukan milikku, dan muak denganmu. Kalau besok pagi kau belum menandatangani surat itu, aku sumpah akan membuangmu ke panti jompo termurah dan paling menyedihkan yang bisa kutemukan." Ia menunjuk Sekar Ayu Lestari dengan hina. "Dan perempuan miskin ini akan kubuang ke jalan bersama anak-anaknya." Tubuh Sekar Ayu Lestari gemetar, bukan karena takut pada dirinya sendiri, tetapi karena anak-anak itu. Dengan keberanian yang tak pernah ia tahu ada dalam dirinya, ia mengangkat wajah dan berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Nyonya, tolong. Tuan Bagas Pratama Wijaya butuh istirahat. Kalau ingin berteriak pada saya, lakukan di luar, tapi hormati penderitaannya." Keheningan yang muncul sesudahnya terasa mencekam. Nadira Cahyaningrum membuka mulut tak percaya. Seorang pembantu berani menantangnya. Ia tertawa dingin tanpa sedikit pun kehangatan manusia. "Hormat? Kau bicara padaku soal hormat?" Ia mendekat sampai menyesaki ruang pribadi Sekar Ayu Lestari, meludahkan kata-katanya tepat di depan wajah gadis itu. "Kau cuma pembantu rendahan. Tugasmu membersihkan rumah, bukan memberi pendapat. Tempatmu di sini untuk bersih-bersih, bukan untuk bicara. Dan kau, Bagas Pratama Wijaya," katanya sambil menoleh penuh hinaan. "Lihat siapa yang membelamu sekarang. Kerajaan besarmu tinggal begini."
seorang pembantu dan 2 anak cengeng. Menyedihkan. Nadira Cahyaningrum berjalan ke arah pintu. Namun sebelum keluar ia berhenti dan menatap Bagas Pratamawijaya dengan dingin yang membekukan darah. Besok notaris datang pukul 9 pagi. Kalau kau tidak menandatangani surat itu, ucapkan selamat tinggal pada perawatan medis mahalmu. Semua pembayaran akan kubatalkan. Kita lihat berapa lama kau bertahan tanpa obat-obatan mahal itu. Ia membanting pintu begitu keras sampai kaca jendela bergetar. Sekar Ayu Lestari mengembuskan napas yang sejak tadi ditahannya. Lututnya hampir goyah, namun ia tetap tegar demi anak-anak. Ia mendekati ranjang perlahan dengan mata penuh air mata yang ditahan. Maafkan saya, Tuan Bagas Pratamawijaya. Saya tidak bermaksud menambah masalah, katanya sambil cepat menghapus air mata di pipi Rafa Nugraha Wijaya. Saya hanya tidak suka cara dia bicara pada Tuan. Tuan tidak pantas diperlakukan begitu. Bagas Pratamawijaya menatap gadis muda itu. Berbeda dengan Nadira Cahyaningrum yang hanya melihat angka dan status, Sekar Ayu Lestari melihat manusia. Gadis yang bergaji kecil, memakai seragam sama setiap hari, dan merawat kedua putranya seperti anak sendiri sejak ibu kandung mereka meninggal saat melahirkan. Ia memiliki lebih banyak martabat di ujung jari kelingkingnya dibanding seluruh tubuh wanita penuh operasi itu. Jangan minta maaf, Sekar Ayu Lestari, ujar Bagas hampir memakai suara aslinya sebelum kembali mengingat peran yang sedang ia mainkan. Terima kasih karena membela anak-anak. Apa Tuan butuh sesuatu? Air minum? Saya rapikan bantalnya, tanya Sekar Ayu Lestari. Bagas Pratamawijaya mengangguk pelan. Ujian baru saja dimulai. Ia harus tahu apakah gadis itu sungguh setia atau hanya takut kehilangan pekerjaan. Air, tolong. Tenggorokanku kering. Sekar Ayu Lestari meletakkan anak-anak di atas karpet, memberi beberapa mainan dari saku celemeknya agar mereka tenang, lalu bergegas menuangkan air dari teko kristal. Gerakannya cepat dan cekatan. Ia menyodorkan gelas dengan hati-hati sambil menopang kepala pria itu seolah terbuat dari kaca rapuh. Sentuhan tangannya yang kasar karena kerja keras namun hangat dan lembut sangat kontras dengan dinginnya cincin berlian yang dilemparkan Nadira Cahyaningrum beberapa menit lalu. Bagas Pratamawijaya minum perlahan. Sambil meneguk air, ia memperhatikan sepatu lusuh milik Sekar Ayu Lestari. Hampir semua gajinya ia kirim untuk ibunya yang sakit di Garut, Jawa Barat. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta uang muka, dan kini bahkan berani melawan majikan rumah demi dirinya. Sekar Ayu Lestari, katanya sambil mengembalikan gelas, kalau Nadira Cahyaningrum mengambil semuanya dariku, apa yang akan kau lakukan? Gadis itu menatap terkejut mendengar pertanyaan itu. Tuan, uang datang dan pergi. Nenek saya selalu bilang kekayaan seorang pria bukan ada di kantongnya, tapi pada siapa yang tetap tinggal di sisinya saat kantong itu kosong. Ia berhenti sejenak sambil melihat si kembar di karpet. Saya tidak akan meninggalkan Tuan sendirian, dan saya tidak akan pernah meninggalkan Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya, bahkan kalau saya harus berjualan risoles di jalan demi memberi mereka makan. Bagas Pratamawijaya merasakan tenggorokannya tercekat. Itulah jawaban yang ia cari. Itulah kebenaran yang ia tunggu. Namun nasib yang kejam dan berubah-ubah akan segera menguji janji itu dengan cara paling brutal. Pintu terbuka lagi. Kali ini Nadira Cahyaningrum tidak datang sendirian. Di tangannya ada tas dokumen kulit hitam dan senyum yang membawa firasat buruk. Di belakangnya masuk Galang Mahendra Kusuma, pemegang saham kecil di perusahaan Bagas Pratamawijaya, pria yang selama ini dianggap sekadar penjilat tak berbahaya. Ternyata ia salah besar. Galang Mahendra Kusuma mengenakan jas formal premium tanpa celah, membawa sebotol sampanye mewah di satu tangan dan 2 gelas di tangan lainnya. Selamat malam, Putri tidur, serunya sambil tertawa, lalu masuk dan mencium Nadira Cahyaningrum dengan penuh nafsu tepat di depan ranjang Bagas Pratamawijaya. Bagaimana kabar sayuran termahal di kota ini? Ejek Galang Mahendra Kusuma. Sama tak bergunanya seperti biasa, jawab Nadira Cahyaningrum sambil membalas ciumannya dengan berlebihan, memastikan Bagas Pratamawijaya melihat semuanya. Tapi tenang saja, sayang. Malam ini,
Begitu notaris datang, semuanya selesai. Bagas Pratamawijaya membuka mata perlahan. Melihat rekan bisnisnya mencium istrinya sendiri di kamar pribadinya sambil merencanakan pencurian terhadap dirinya adalah siksaan psikologis yang dirancang sempurna. Galang Mahendra Kusuma, gumamnya dengan suara serak. Kau dulu temanku. Aku memberimu pekerjaan saat tak ada siapapun yang mau menerimamu. Galang Mahendra Kusuma tertawa keras lalu mendekati ranjang dan membungkuk di atas tubuhnya. Bau parfum murahan bercampur alkohol menghantam hidung sang miliarder. Bisnis ya bisnis, Bagas Pratamawijaya. Kau sudah tamat. Lihat dirimu. Beban mati. Aku selalu membencimu. Terlalu sempurna, terlalu bermoral. Membuatku muak. Ia berbalik lalu menuangkan sampannya ke gelas Nadira Cahyaningrum. Keduanya bersulang tepat di atas kepala Bagas Pratamawijaya. Bunyi kaca berdenting menusuk telinga. Untuk pemilik baru perusahaan konstruksi Wijaya, ucap Nadira Cahyaningrum. Dan untuk kebebasan, sambut Galang Mahendra Kusuma. Saat itu Sekar Ayu Lestari masuk membawa nampan berisi spray bersih dan semangkuk sup ayam hangat untuk Bagas Pratamawijaya, seperti yang dijanjikannya. Begitu melihat Galang Mahendra Kusuma dan adegan bersulang itu, ia berhenti dengan wajah pucat. Apa yang terjadi di sini? Galang Mahendra Kusuma menoleh dan memandanginya dari kepala sampai kaki dengan wajah jijik. Ini siapa? Pembantu terkenal yang membela si lumpuh itu? Ia melangkah mendekat, menyesaki ruang pribadi gadis itu. Hei, cantik, kalau yang ini mati atau masuk panti jompo, kau bisa tetap tinggal. Kami butuh orang untuk membersihkan sisa pesta. Sekar Ayu Lestari mundur selangkah. Matanya menyala penuh kemarahan. Hormati dia. Tuan Bagas Pratamawijaya sedang sakit, bukan mati. Tolong keluar. Dia butuh istirahat. Nadira Cahyaningrum melangkah cepat lalu menampar nampan di tangan gadis itu. Mangkuk sup terlempar dan pecah berkeping-keping di lantai. Kuahnya menyiprat ke seragam Sekar Ayu Lestari dan karpet mahal. Kau tidak memberi perintah di rumahku, bodoh. Bersihkan sekarang juga dan bersiaplah, karena saat notaris datang, kau akan menjadi saksi. Aku ingin kau melihat bagaimana majikan kesayanganmu menandatangani hukuman matinya sendiri lalu melemparmu ke jalan. Bagas Pratamawijaya melihat Sekar Ayu Lestari berlutut memunguti pecahan keramik. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tak berdaya. Ia bisa melihat di mata gadis itu bahwa pikirannya sedang bekerja, mencari cara menyelamatkannya. Jangan lakukan apapun, Sekar Ayu Lestari. Jangan taruh dirimu dalam bahaya karena aku. Lalu apa yang akan kalian lakukan pada anak-anak itu? Tanya Sekar Ayu Lestari dari Oh, anak-anak haram itu? Kata Galang Mahendra Kusuma sambil meneguk sampanye. Aku punya kenalan dekat perbatasan Kalimantan Barat, sebuah panti asuhan, katakanlah, tidak resmi. Mereka membayar mahal untuk anak-anak sehat dan berkulit cerah. Kita buang masalah itu, sekalian dapat uang tambahan untuk bulan madu. Jantung Bagas Pratamawijaya berhenti sesaat. Lalu berdetak seperti palu godam. Mereka akan menjual anak-anaknya. Ini bukan lagi soal uang. Mereka monster. Amarah di dalam dirinya begitu besar sampai kukunya menancap ke telapak tangan sendiri hingga berdarah di bawah selimut. Sekar Ayu Lestari berdiri mendadak dengan pecahan keramik tajam masih di tangannya. Langkahi mayat saya dulu, teriaknya, lupa sepenuhnya bahwa ia hanya seorang pembantu. Kalian tidak akan menyentuh anak-anak itu. Mereka milik Tuan Bagas Pratamawijaya. Galang Mahendra Kusuma tertawa seolah melihat anak anjing menggonggong pada serigala. Manis sekali. Kau pikir bisa menghentikan kami? Ia melihat jam tangannya. Notaris datang 10 menit lagi. Setelah tanda tangan selesai, kami urus kau dan bocah-bocah itu. Nadira Cahyaningrum. Panggil keamanan. Suruh siapkan mobil di depan. Malam ini kita bersihkan rumah. Bagas Pratamawijaya menutup mata. 10 menit.
Ia punya 10 menit untuk bersiap. Ia membutuhkan notaris itu hadir di sana. Bagas Pratamawijaya membutuhkan kejahatan itu terjadi terang-terangan, dengan saksi sah di tempat kejadian, agar mereka tenggelam di penjara seumur hidup. Sekar Ayu Lestari, panggilnya lembut. Pergilah. Bawa anak-anak ke kamar mereka. Kunci pintunya dari dalam. Tapi, Tuan, Sekar Ayu Lestari menatapnya penuh putus asa. Lakukan yang saya katakan, perintahnya sambil menekankan tiap kata, berusaha mengirim pesan lewat tatapan mata. Percayalah pada saya. Sekar Ayu Lestari menahan tatapannya beberapa detik. Ia mengerti ada rencana, atau setidaknya permintaan putus asa. Ia mengangguk sambil menelan air mata lalu keluar dari kamar hampir berlari. Nadira Cahyaningrum tertawa mengejek. Lihat itu? Bahkan anjing setiamu tahu kapan kau kalah. Sekar Ayu Lestari menuruni tangga dengan jantung berdegup di tenggorokan. Ia tidak langsung menuju kamar anak-anak. Ia tahu pintu terkunci tak akan menghentikan dua pria seperti Galang Mahendra Kusuma dan para penjaga yang sudah dibeli. Ia harus membeli waktu. Ia harus melakukan sesuatu. Maka ia menuju dapur, wilayahnya sendiri. Di sana, di antara panci dan pisau, ia merasa sedikit lebih aman, walau tangannya tak berhenti gemetar. Mereka akan menjual anak-anak itu. Kalimat itu berdengung di kepalanya seperti alarm kebakaran. Ia menatap blok pisau dapur di atas meja granit. Mampukah ia? Tidak, ia bukan orang kasar. Namun demi Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya, dua anak kecil yang diam-diam memanggilnya ibu saat tak ada yang mendengar, ia sanggup berubah menjadi singa betina. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat di lorong. Itu Nadira Cahyaningrum. Ia datang mencari es batu untuk sampahnya sambil bersenandung riang, sama sekali tak peduli pada penderitaan yang ia ciptakan. Sekar Ayu Lestari menyeka air mata dengan punggung tangan lalu berdiri tegak di tengah dapur, menghalangi jalan menuju kulkas. Nadira Cahyaningrum masuk dengan gelas kosong di tangan dan berhenti saat melihat pembantu itu berdiri menantang dengan tatapan tajam. Apa yang kau lakukan di sana seperti orang-orangan sawah? Minggir. Aku butuh es. Tidak, jawab Sekar Ayu Lestari. Suaranya terdengar asing, berat dan penuh wibawa yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Nadira Cahyaningrum berkedip kaget. Maaf. Apa katamu? Saya bilang tidak. Sekar Ayu Lestari melangkah maju. Saya tidak akan memberi es. Saya tidak akan membiarkan kalian terus merayakan penderitaan Tuan Bagas Pratamawijaya. Anda wanita kejam, Nyonya Nadira Cahyaningrum. Tuhan melihat semuanya. Nadira Cahyaningrum tertawa tak percaya sambil membanting gelas ke meja dapur dengan bunyi keras. Tuhan? Kau bicara padaku soal Tuhan? Ia mendekat berbahaya. Tuhan tidak ada di alamat ini, sayang. Di sini yang berkuasa adalah uang, dan uang itu akan jadi milikku. Jadi menyingkirlah sebelum kau menyesal dilahirkan. Saya tidak akan minggir dan saya tidak akan membiarkan kalian membawa anak-anak itu. Saya akan menelepon polisi sekarang juga. Sekar Ayu Lestari memasukkan tangan ke celemek untuk mengambil ponsel lamanya. Itu kesalahan. Dengan refleks cepat yang didorong adrenalin dan kebencian, Nadira Cahyaningrum menepis ponsel itu dari tangannya lalu melemparkannya keras ke dinding seberang. Telepon itu hancur berkeping-keping. Tidak ada yang akan menelepon siapapun, teriaknya. Lalu ia mengangkat tangan dan menampar pipi Sekar Ayu Lestari dengan keras dan brutal. Bunyi kulit beradu menggema di dapur kosong seperti letusan senjata. Kepala Sekar Ayu Lestari terhuyung karena benturan, pipinya langsung memerah dan terbakar. Ia menempelkan tangan ke wajah sambil menahan tangis, namun tidak bergeser 1 senti pun dari tempatnya. Pukul saya kalau mau, katanya sambil menatap Nadira Cahyaningrum dengan martabat tak tergoyahkan. Bunuh saya kalau mau, tapi saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti keluarga ini. Anda tidak tahu apa itu cinta. Di dalam diri Anda, naik ke atas sekarang juga, perintahnya tanpa menoleh. Kau akan jadi saksi, suka atau tidak.
Dan kalau mulutmu berani bicara di luar naskah, si kembar yang menanggung akibatnya. Sekar Ayu Lestari berdiri sendirian di dapur beberapa saat, bernapas terengah-engah. Pipinya sakit, tetapi jiwanya jauh lebih sakit. Ia menatap langit-langit seolah bisa melihat Bagas Pratama Wijaya yang terbaring di kamar atas. Di lantai atas, di kamar utama, Bagas Pratama Wijaya mendengar semuanya. Ia telah menyalakan monitor bayi yang biasa dipakai Sekar Ayu Lestari untuk mengawasi si kembar dan kebetulan tertinggal menyala di dapur. Ia mendengar pertengkaran, mendengar tamparan, mendengar ancaman. Kini Bagas Pratama Wijaya duduk di tepi ranjang. Kakinya yang kuat dan sehat menapak kokoh di lantai. Kedua tangannya memutih karena mengepal terlalu keras. Dia menamparnya, bisiknya pada diri sendiri. Dia menamparnya karena membelaku. Itu sudah cukup. Rencana awalnya adalah menunggu Nadira Cahyaningrum menandatangani penipuan itu agar bukti hukum menjadi sempurna. Namun semuanya sudah terlalu jauh. Mereka menyentuh Sekar Ayu Lestari. Mereka mengancam anak-anaknya. Pintu kamar terbuka. Galang Mahendra Kusuma masuk lebih dulu, diikuti seorang pria pendek, botak, berkeringat, membawa tas dokumen. Notaris korup, Arif Wibowo. Di belakang mereka masuk Nadira Cahyaningrum dengan senyum kemenangan. Dan terakhir Sekar Ayu Lestari, pipinya merah membengkak, berjalan seperti orang yang sedang menuju hukuman mati. Bagas Pratama Wijaya cepat kembali ke posisi orang lumpuh, bersandar lemah dan menutupi kakinya. Nah, kita semua sudah di sini, kata Galang Mahendra Kusuma sambil menggosok tangan. Pak Notaris, mulai saja. Kita selesaikan cepat. Kami sudah punya reservasi makan malam dan si lumpuh ini butuh tidur cantiknya. Arif Wibowo mendekati ranjang, mengeluarkan dokumen penuh istilah hukum dan pena emas. Ia bahkan tak menatap wajah Bagas Pratama Wijaya. Tuan Wijaya, katanya dengan suara datar. Saya butuh tanda tangan Anda di sini, dan di sini. Ini adalah penyerahan total hak serta aset kepada istri Anda, Nadira Cahyaningrum, karena ketidakmampuan fisik dan mental permanen. Tanganku sulit bergerak, kata Bagas Pratama Wijaya, membeli beberapa detik terakhir. Aku ingin semua orang ada di ruangan ini. Aku ingin melihat wajah kalian. Tenang saja, sayang, kata Nadira Cahyaningrum sambil mendekat dengan kelembutan beracun. Aku akan membantumu. Ia meraih tangan Bagas Pratama Wijaya, tangan yang telah membangun gedung-gedung pencakar langit, lalu memaksa pena masuk ke sela jarinya. Setelah itu ia menekan tangan pria itu ke atas kertas. Tanda tangani, Bagas Pratama Wijaya. Tanda tangani dan semuanya selesai. Dari sudut ruangan, Sekar Ayu Lestari berbisik, jangan lakukan itu, Tuan. Diam, bentak Galang Mahendra Kusuma. Ujung pena menyentuh kertas. Bagas Pratama Wijaya merasakan tekanan tangan Nadira Cahyaningrum, merasakan kehadiran menjijikan Galang Mahendra Kusuma di sampingnya, merasakan ketakutan Sekar Ayu Lestari, lalu ia tersenyum. Senyum kecil, nyaris tak terlihat, namun sedingin es. Senyum yang bukan milik pria kalah. Kau benar, Nadira Cahyaningrum, kata Bagas Pratama Wijaya dengan suara aslinya yang dalam, kuat, dan berwibawa, meninggalkan nada serak orang sakit. Semuanya berakhir di sini. Nadira Cahyaningrum membeku. Galang Mahendra Kusuma mengernyit. Arif Wibowo nyaris berhenti bernapas. Tangan Bagas Pratama Wijaya yang seharusnya lemah tiba-tiba mencengkeram pergelangan Nadira Cahyaningrum dengan tenaga menghancurkan. Lepaskan. Kau menyakitiku, jerit wanita itu sambil berusaha menarik lengannya. Bagas Pratama Wijaya melepaskannya mendadak seolah kulitnya menjijikan. Nadira Cahyaningrum terhuyung mundur dan jatuh ke pangkuan Galang Mahendra Kusuma, memegangi pergelangan tangan yang mulai memerah oleh bekas jari suaminya. Kau gila? Teriaknya dengan mata melotot. Kalian lihat itu? Dia hampir mematahkan tulangku. Dia binatang. Dia berbahaya. Arif Wibowo menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan gemetar. Nyonya Nadira Cahyaningrum,
Jika beliau menolak menandatangani dan menunjukkan sikap agresif, mungkin sebaiknya kita tunda dulu proses ini. Hukum jelas soal pemaksaan, kata Arif Wibowo dengan suara gemetar. Persetan dengan hukum, potong Galang Mahendra Kusuma sambil berdiri dan merapikan jasnya. Kita tidak butuh tanda tangannya kalau kita nyatakan dia berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nadira Cahyaningrum, panggil keamanan. Kesabaranku habis. Kalau dia tidak mau tanda tangan baik-baik, kita seret keluar seperti sampah. Keamanan, teriak Nadira Cahyaningrum, keserakahan dan ketakutan menyala di matanya. Ia menunduk. Maafkan saya, Tuan Bagas Pratama Wijaya, gumamnya. Saya punya keluarga untuk dinafkahi. Bagas Pratama Wijaya mengangguk pelan, dengan kekecewaan yang terasa lebih berat daripada pura-pura lumpuh itu sendiri. Tak apa, Rudi Hartono. Lakukan saja yang harus kau lakukan. Tapi ingat baik-baik momen ini. Yang terjadi setelah itu adalah pemandangan penuh kekejaman. Para penjaga, menghindari tatapan mantan majikan mereka, mengangkat tubuh Bagas Pratama Wijaya dari ranjang dengan kasar. Ia membiarkan tubuhnya lunglai tanpa perlawanan. Mereka mendudukannya di kursi roda tua berkarat yang dibawa dari gudang. Sekar Ayu Lestari berlari menghampirinya sambil mencoba menyelimuti tubuh pria itu dengan selimut. Kasihanilah dia, teriaknya sementara Nadira Cahyaningrum tertawa. Selimut itu wall premium. Tinggalkan di sana, perintah wanita itu. Dia tidak boleh membawa barang berharga apapun. Dengan mata penuh air mata, Sekar Ayu Lestari melepas sweater wol murah miliknya sendiri dan meletakkannya di bahu Bagas Pratama Wijaya. Setelah itu ia menggendong Ardan Maulana Wijaya dan menggenggam tangan Rafa Nugraha Wijaya. Mari, Tuan. Saya di sini, bisiknya dengan suara pecah. Arak-arakan itu menuruni tangga utama. Dari balkon atas, Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma mengikuti sambil membawa gelas sampanye, menikmati tontonan itu seperti penguasa kejam. Saat sampai di pintu utama, Rudi Hartono membukanya. Suara badai langsung menerjang masuk. Angin meraung dan hujan turun seperti tirai es. Hujan malam Jakarta yang datang tiba-tiba tanpa ampun. Keluar, teriak Nadira Cahyaningrum dari atas tangga. Dan jangan pernah mendekati propertiku lagi, atau kupanggil polisi karena masuk tanpa izin. Rudi Hartono mendorong kursi roda itu sampai ke ujung jalur landai lalu meninggalkan mereka di bawah guyuran hujan deras. Maafkan saya, bos, katanya sebelum berlari masuk kembali dan menutup pintu kayu besar dengan keras. Dentuman pintu itu terdengar seperti tembakan terakhir. Mereka pun sendirian. Kegelapan malam hanya disambar kilat sesekali. Bagas Pratama Wijaya, duduk di kursi roda tua itu, merasakan air dingin meresap ke pakaiannya hanya dalam hitungan detik. Kedua anak kembar mulai menangis keras, ketakutan oleh petir dan hawa dingin. Lalu ia merasakan sepasang lengan memeluknya. Itu bukan pelukan kekalahan, melainkan pelukan Sekar Ayu Lestari. Ia tidak lari mencari tempat teduh. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeluk Bagas Pratama Wijaya dan anak-anak, menjadikan tubuh rapuhnya sebagai tameng dari hujan. Tenang, Tuan Bagas Pratama Wijaya, teriaknya agar terdengar di tengah angin. Saya tidak akan membiarkan Tuan sakit. Ayo. Ada hal tebus di jalan menurun bukit. Kita berlindung di sana. Sekar Ayu Lestari berdiri di belakang kursi roda itu. Sepatunya terus tergelincir di atas aspal basah. Roda kursi tua itu macet dan berat, tetapi ia tetap mendorongnya. Ia mendorong dengan tenaga yang lahir dari cinta murni, bukan kepada seorang miliarder, melainkan kepada seorang manusia yang sedang hancur. Otot-ototnya menegang, kakinya lecet berdarah di dalam sepatu murahnya, namun ia tidak berhenti. Bagas Pratama Wijaya, menundukkan kepala untuk menghindari hujan, merasakan sesuatu yang tak pernah dibeli semua kekayaannya. Ia sedang diselamatkan, benar-benar diselamatkan. Mereka tiba di bangunan kecil hal tebus dari beton. Tempat itu kotor dan penuh coretan, namun atapnya melindungi mereka dari guyuran hujan langsung.
Sekar Ayu Lestari menghentikan kursi roda lalu berlari menempatkan Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya di bangku beton. Dari saku celemeknya, ia mengeluarkan beberapa coklat kecil yang disimpannya. "Lihat, sayang, ini petualangan," katanya kepada si kembar sambil mengusap wajah mereka dengan tangan dinginnya. "Makan ini, semuanya baik-baik saja. Ayah ada di sini. Saya juga di sini." Setelah itu ia berbalik kepada Bagas Pratama Wijaya, berlutut di lantai kotor di depannya, menggenggam kedua tangan dingin pria itu di antara telapak tangannya untuk memberi kehangatan. "Tuan," katanya sambil menatapnya, maskara di wajahnya sudah luntur karena hujan namun sorot matanya setegas baja. "Saya harus mengatakan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak dulu." Bagas Pratama Wijaya menatapnya. Saat kebenaran akhirnya datang, saat mengira tak ada yang melihat. "Saya buang supaya dia tidak menemukannya." Bagas Pratama Wijaya terdiam. Dadanya terasa sesak, tetapi kali ini karena rasa syukur murni. Selama ini ia mengira sendirian di medan perang, mengawasi musuh dari balik topeng kelemahan. Ternyata tidak. Ia punya sekutu di bayang-bayang, malaikat penjaga dengan sarung tangan kuning. "Kenapa?" tanya Bagas Pratama Wijaya dengan suara serak penuh emosi. "Kenapa kau tidak membocorkannya? Nadira Cahyaningrum bisa membayarmu sangat mahal. Kau bisa pergi, menolong ibumu." Sekar Ayu Lestari menggeleng. Senyum sedih namun bermartabat muncul di bibirnya. "Uang hasil pengkhianatan adalah uang terkutuk, Tuan. Cepat habis dan meninggalkan jiwa yang kotor." Ia berhenti sejenak, menatap bangku beton tempat si kembar makan coklat tanpa mengerti drama orang dewasa. Dan ini juga demi mereka. Demi anak-anak. Sekar Ayu Lestari memasukkan tangan ke dalam bajunya lalu mengeluarkan amplop plastik kedap air yang ditempelkannya ke kulit agar aman dari hujan. Sebulan sebelum kecelakaan Tuan, Nadira Cahyaningrum sedang bicara di telepon. Dia mabuk dan menjatuhkan ini. Ia menyerahkan amplop itu kepada Bagas Pratama Wijaya. "Itu hasil tes DNA yang diam-diam dia lakukan," kata Sekar Ayu Lestari. Bagas Pratama Wijaya menerima amplop itu dengan tangan yang kini tak lagi pura-pura lemah. Ia membukanya di bawah cahaya redup lampu jalan. Di dalamnya ada dokumen resmi dari Laboratorium Genetika Nusantara. Hasil tes ayah biologis ditolak. Ibu, Nadira Cahyaningrum. Ayah, tidak diketahui. Bagas Pratama Wijaya mengerutkan dahi kebingungan. "Aku tidak mengerti," Sekar Ayu Lestari. "Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya adalah anak kandungku. Istri pertamaku meninggal saat melahirkan, tapi aku tahu mereka anakku." "Lanjutkan membaca, Tuan," ujar Sekar Ayu Lestari lembut. Bagas Pratama Wijaya membalik halaman. Ada dokumen lain, tes ibu kandung. Hasil ibu biologis, ditolak. Ia mengangkat wajah dengan tatapan terkejut. "Dokumen ini bukan tentang Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya, Tuan," jelas Sekar Ayu Lestari. "Ini tentang kehamilan yang dimiliki Nadira Cahyaningrum 2 tahun lalu, tepat saat si kembar lahir. Dia bilang kepada Tuan bahwa dia keguguran, padahal tidak." Sekar Ayu Lestari menarik napas dalam. "Bayi itu lahir, hanya saja bukan anak Tuan. Itu anak Galang Mahendra Kusuma. Dia menyerahkan bayi itu untuk adopsi ilegal agar Tuan tidak pernah tahu tentang perselingkuhannya." Bagas Pratama Wijaya merasa mual. Nadira Cahyaningrum bukan sekadar haus harta, dia monster. Ia menelantarkan anak kandungnya sendiri demi mempertahankan status sebagai istri miliarder. "Saya menyimpan ini karena saya tahu suatu hari dia akan mencoba menyakiti Tuan atau anak-anak," kata Sekar Ayu Lestari. Dia membenci Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya karena mereka mengingatkannya bahwa dia seorang ibu, tapi ibu yang membuang anaknya sendiri. Mereka bukti hidup dari kegagalan moralnya. "Tuan, dia tidak pernah mencintai Tuan." "Tidak pernah." Bagas Pratama Wijaya menyimpan dokumen itu ke saku dalam jasnya lalu menatap wanita di depannya. Seorang wanita yang tak memiliki apa-apa,
tetapi baru saja memberinya senjata paling kuat di dunia, kebenaran. Ia membungkuk ke depan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata pria itu menyala dengan api sang predator bisnis yang dulu menaklukkan dunia usaha. Namun kali ini api itu dibalut kelembutan tanpa batas. Sekar Ayu Lestari, katanya sambil mengangkat tangan dan menyentuh pipi merah bengkak wanita itu. Berdirilah. Ia menurut dengan bingung. Bagas Pratamawijaya menyingkirkan selimut dari kakinya, menapak tanah, memegang sisi kursi roda, lalu dengan gerakan kuat dan mulus berdiri tegak. Tubuh tingginya seakan memenuhi seluruh halte kecil itu. Sekar Ayu Lestari menutup mulut dengan kedua tangan. Walau ia sudah tahu pria itu bisa berjalan, melihatnya berdiri tegap, kuat, dan berwibawa adalah hal yang berbeda. Permainan sudah selesai, kata Bagas Pratamawijaya. Aku sudah mendapatkan yang kubutuhkan. Aku tahu siapa musuhku. Dan yang lebih penting, ia menatap wanita itu dengan sorot mata yang tak menyisakan keraguan. Aku tahu siapa pendampingku. Ia melepas jas bagian luar yang masih kering. Bagas Pratamawijaya, duduk di kursi roda, merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi permainan catur. Ini perang. Dan mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dengan mengancam satu-satunya hal yang penting baginya. Hujan menghantam atap seng halte seperti 1000 cambuk. Minggir, bodoh. Bentak Galang Mahendra Kusuma dengan mata merah karena alkohol dan amarah. Aku tak punya waktu untuk drama pahlawan. Kalau kau tak bergerak dalam 3 detik, kuledakkan kepalamu. Bagas Pratamawijaya merasakan nalurinya mengencangkan setiap otot tubuh. Ia menghitung jarak, 2 meter. Jika ia meloncat sekarang, pria itu bisa menembak secara refleks. Peluru bisa mengenai Sekar Ayu Lestari, atau lebih buruk lagi salah satu anak kembar yang menangis ketakutan di bangku beton di belakangnya. Ia harus menunggu kesalahan lawan. Jangan lakukan ini, kata Sekar Ayu Lestari dengan suara tenggelam oleh tangis, namun tak bergeser 1 senti pun. Kedua lengannya tetap terbuka, membentuk tameng manusia antara pistol dan pria yang dicintainya. Dia akan menandatangani, tapi turunkan senjatanya. Tolong, ada anak-anak di sini. Nadira Cahyaningrum, berlindung di bawah payung mewah, mendekati Bagas Pratamawijaya memanfaatkan Sekar Ayu Lestari yang terdiam di bawah ancaman senjata. Dengar pembantumu, sayang, bisiknya di telinga pria itu sambil meraih tangan kiri Bagas Pratamawijaya dengan kasar. Dia lebih pintar darimu. Sekarang berikan jarimu. Ia mengeluarkan bantalan tinta dari saku mantel. Hujan mengancam merusak semuanya, maka ia menunduk menutupi dokumen dengan tubuhnya sendiri. Galang Mahendra Kusuma, arahkan senjata baik-baik. Bagas Pratamawijaya membiarkan tangannya lemas tak bertenaga. Ia butuh mereka percaya. Ia butuh mereka yakin dirinya sudah kalah. Nadira Cahyaningrum menekan ibu jari pria itu ke tinta hitam lalu dengan kasar menstempelkannya ke atas dokumen yang diletakkan di map keras. Sudah selesai, teriaknya penuh kemenangan sambil mengangkat kertas itu ke arah cahaya lampu jalan. Sempurna. Semua ini milikku. Milik kita, Galang Mahendra Kusuma. Namun tepat pada detik kelengahan itu, saat Nadira Cahyaningrum sibuk merayakan kemenangan dan Galang Mahendra Kusuma menurunkan pistol beberapa senti untuk melihat dokumen, Sekar Ayu Lestari melihat peluangnya. Ia bukan petarung, tak mengerti bela diri, tetapi ia seorang ibu dalam segala hal kecuali darah, dan seorang ibu akan melindungi. Ia jongkok cepat, meraih segenggam kerikil dan lumpur dari tanah, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke wajah Galang Mahendra Kusuma. Ah, pria itu meraung sambil melepaskan pistol sesaat untuk memegangi mata yang tersiram tanah dan rasa sakit. Pistol itu jatuh ke aspal basah dan meluncur ke arah jalan. Senjatanya. Ambil senjatanya, Nadira Cahyaningrum, teriaknya sambil tersandung buta. Nadira Cahyaningrum bergerak karena naluri bertahan hidup, menjatuhkan dokumen yang langsung terbang terbawa angin dan hujan ke dalam gelap, lalu menerjang ke arah pistol. Tetapi Sekar Ayu Lestari lebih cepat, atau setidaknya berusaha lebih cepat. Ia menjatuhkan diri ke aspal, lututnya tergores keras,
berusaha meraih logam dingin itu sebelum wanita licik itu sampai. Ujung jarinya sempat menyentuh gagang pistol. "Tidak!" teriak Nadira Cahyaningrum. Murka karena kehilangan dokumen, ia menghantam tulang rusuk Sekar Ayu Lestari dengan tendangan brutal. Bunyi benturan tumpul itu membuat Bagas Pratama Wijaya menutup mata sepersekian detik, merasakan sakit wanita itu seperti sakitnya sendiri. Sekar Ayu Lestari mengerang tajam lalu terguling di jalan, kehabisan napas dan gagal meraih senjata. Nadira Cahyaningrum mengambil pistol itu, berdiri gemetar, kuyup, dengan riasan luntur yang membuat wajahnya tampak seperti badut iblis. Tangannya bergetar karena dingin dan adrenalin, menjadikannya jauh lebih berbahaya. "Kalian menghancurkanku!" teriaknya sambil mengarahkan pistol secara liar antara Sekar Ayu Lestari dan Bagas Pratama Wijaya. "Dokumennya hilang. Sekarang aku harus membunuh kalian semua dan bilang ini perampokan yang gagal." Galang Mahendra Kusuma, sambil mengusap mata dengan lengan baju, mulai bisa melihat lagi dan berlari mendekati Nadira Cahyaningrum. "Serahkan sini," bentak Galang Mahendra Kusuma sambil merampas pistol dari tangan Nadira Cahyaningrum. "Kau tidak punya nyali. Aku yang lakukan." Ia berjalan menuju Bagas Pratama Wijaya. Laras pistol itu berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Jaraknya tinggal 1 meter, jarak sempurna. Namun Galang Mahendra Kusuma tidak mengarahkannya ke Bagas Pratama Wijaya. Ia mengarahkannya ke bangku beton, ke arah si kembar. "Kalau ayahnya menderita, dia akan lebih cepat tanda tangan," katanya dengan senyum sadis. "Kita lihat apa yang terjadi kalau aku lubangi salah satu bocah pirang itu." Tangisan Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya berubah menjadi jeritan memilukan, ratapan anak kecil yang menembus badai malam. Saat melihat pria jahat itu mengarahkan benda hitam tersebut kepada mereka, kedua bocah itu saling berpelukan sambil gemetar ketakutan. Sekar Ayu Lestari, yang masih tergeletak di tanah, berusaha bangkit. Ia memegangi sisi tubuh yang tadi ditendang Nadira Cahyaningrum, menggigil antara hujan dan rasa sakit. Jangan mereka, bunuh saya saja," teriaknya sambil merangkak di lumpur menuju sepatu Galang Mahendra Kusuma, memegang pergelangan kakinya dalam upaya terakhir yang putus asa. "Mereka bayi, tolong, kasihanilah." Galang Mahendra Kusuma menatapnya jijik lalu menendang bahunya dengan keras, membuat wanita itu terlempar telentang lagi. Menjauh, sampah. Ia kembali mengangkat pistol, kali ini mengarah lurus ke kepala Rafa Nugraha Wijaya. "Bagas Pratama Wijaya, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak berjanji menyerahkan semuanya besok, aku tembak." Satu. Dunia melambat bagi Bagas Pratama Wijaya. Ia bisa melihat tetes hujan jatuh seperti gerak lambat. Ia bisa melihat teror di mata anak-anaknya. Ia bisa melihat keputusasaan dan cinta tanpa syarat di wajah Sekar Ayu Lestari, terbaring di lumpur, siap mati demi anak-anak yang bukan darah dagingnya. Dan ia juga bisa melihat kesombongan bodoh dari Galang Mahendra Kusuma dan Nadira Cahyaningrum. Mereka merasa memegang kendali karena memiliki senjata, tetapi melupakan satu hal mendasar. Senjata hanya berbahaya jika orang yang memegangnya lebih cepat daripada amarah seorang ayah. 2. Kata Galang Mahendra Kusuma, jarinya mulai menekan pelatuk. "Turunkan pistol itu dari anakku, Galang Mahendra Kusuma." Suara itu tidak terdengar seperti orang sakit. Tidak ada batuk, tidak ada lemah, tidak ada gemetar. Itu perintah. Komando berat dan bergema, penuh wibawa yang seolah membelah hujan itu sendiri. Galang Mahendra Kusuma berhenti. Nada suara itu begitu tak terduga, begitu bertolak belakang dengan gambaran pria lumpuh di kursi roda, hingga otaknya butuh 1 detik untuk memproses. Ia menurunkan pistol beberapa senti, bingung, lalu menatap Bagas Pratama Wijaya. Dan saat itu Nadira Cahyaningrum melihatnya. Ia melihat otot kaki pria itu menegang di balik celana basah. Ia mengenal suara itu.
Suara yang dulu dipakai Bagas Pratamawijaya dalam rapat direksi sebelum menghancurkan perusahaan lawan. Suara sang predator bisnis. Bagas Pratamawijaya mengangkat kepala perlahan. Air hujan mengalir di wajahnya, membasuh topeng kelemahan dan menyingkap mata yang menyala dengan api mematikan. Kalau kau berani mengarahkan pistol itu lagi kepada anak-anakku, aku akan mencabut lenganmu dan memukulimu dengan itu sampai kau berhenti bernapas. Keheningan yang mengikuti terasa mencekam, hanya suara angin yang terdengar. Galang Mahendra Kusuma tertawa gugup, mencoba merebut kembali kendali. Wah, menakutkan sekali. Sayuran ini belajar menggonggong. Kau mau memukulku pakai apa? Kaki mati itu? Ia kembali mengangkat pistol, kini mengarahkannya ke wajah Bagas Pratamawijaya. Diam dan mati dengan terhormat, pecundang. Bagas Pratamawijaya, bisik Nadira Cahyaningrum sambil mundur selangkah. Ia baru melihat sesuatu. Selamat tinggal, Bagas Pratamawijaya, kata Galang Mahendra Kusuma. Namun sebelum pelatuk ditekan, hal mustahil terjadi. Bagas Pratamawijaya tidak mendorong kursi roda. Ia tidak menutup diri. Ia meledak ke atas. Gerakannya begitu cepat, begitu kuat, begitu brutal, hingga tampak seperti trik film. Kursi roda itu terpental ke belakang oleh tenaga dorongannya. Dalam sepersekian detik ia berdiri tegak, menutup jarak 1 meter ke arah Galang Mahendra Kusuma secepat kilat. Apa? Hanya itu yang sempat diteriakan pria itu. Tangan kanan Bagas Pratamawijaya mencengkeram laras pistol dan membelokkannya ke atas tepat saat tembakan meledak. Dor! Peluru menghantam tiang lampu jalan, memecahkannya dan menenggelamkan tempat itu ke dalam remang-remang yang hanya diterangi kilat badai. Namun semuanya belum selesai. Dengan tangan kiri, Bagas Pratamawijaya mencengkeram leher Galang Mahendra Kusuma. Benturannya brutal. Ia mengangkat tubuh pria 80 kg itu dari tanah seolah hanya boneka kain. Kaki Galang Mahendra Kusuma mengayun di udara saat ia tersedak kehabisan napas. Nadira Cahyaningrum menjerit ngeri melihat pria lumpuh yang ia hina berubah menjadi raksasa penuh murka. Sekar Ayu Lestari, masih di tanah, menutup mulut dengan kedua tangan sambil menangis, tetapi kali ini karena lega. Bagas Pratamawijaya menekan leher lawannya sambil menatap lurus ke matanya. Sementara pria itu menendang-nendang sia-sia dan menjatuhkan pistol yang menghantam aspal dengan bunyi keras. Aku sudah bilang, geram Bagas Pratamawijaya, mendekatkan wajahnya ke wajah pria itu, jangan sentuh keluargaku. Dengan gerakan tajam, ia melempar Galang Mahendra Kusuma ke tiang beton halte. Benturannya keras dan telak. Pria itu jatuh sambil mengerang, tak mampu bangun lagi, lumpuh oleh rasa sakit dan syok. Bagas Pratamawijaya berdiri tegak di tengah badai, tinggi, kuat, dan tanpa ampun. Lalu ia menoleh perlahan ke arah Nadira Cahyaningrum. Wanita itu membeku, gemetar hebat, air hujan mengalir di gaun mewahnya yang hancur. Ia menatap kaki pria itu seolah melihat hantu. Kau bisa berjalan, gumamnya sambil mundur sampai menabrak mobil sport. Kau membohongiku. Bagas Pratamawijaya melangkah ke arahnya. 1 langkah mantap. Lalu 1 lagi. Benar. Aku berbohong, katanya dengan ketenangan yang mengerikan. Tapi kau mengkhianatiku. Kau menjual anakmu sendiri. Kau mencoba merampokku. Lalu ia menunjuk ke arah Sekar Ayu Lestari. Dan kau menampar satu-satunya wanita yang pantas dihormati di kota ini. Bagas Pratamawijaya berdiri tepat di hadapan Nadira Cahyaningrum. Wanita itu jatuh berlutut sambil terisak, bukan karena menyesal, tetapi karena sadar hidup mewahnya berakhir malam itu juga. Bagas Pratamawijaya, sayang tunggu, aku bisa jelaskan. Galang Mahendra Kusuma memaksaku. Aku mencintaimu, rengeknya sambil merangkak mendekat. Bagas Pratamawijaya memandangnya dengan dingin seperti melihat serangga. Namun sebelum menjawab, ia berbalik. Prioritasnya bukan balas dendam, melainkan rasa terima kasih. Ia berjalan menuju Sekar Ayu Lestari, berlutut di lumpur tanpa peduli pada jas mahalnya, lalu membantu wanita itu duduk.
Apa kau baik-baik saja? Tanyanya, suaranya kembali lembut dan manusiawi. Sekar Ayu Lestari menangis sambil menyentuh lengan pria itu, seolah memastikan semua ini nyata. Tuan, Tuan bisa berjalan. Tuan menyelamatkan kami. Bukan, Sekar Ayu Lestari, kata Bagas Pratama Wijaya sambil menghapus air mata di pipinya dengan ibu jari. Kau yang menyelamatkan kami. Sekarang biarkan aku menyelesaikan ini. Ia berdiri lagi lalu mengeluarkan ponsel dari saku, ajaibnya masih kering. Ia menekan nomor cepat. Komisaris Fajar Nugroho, saya Bagas Pratama Wijaya. Ya, kabar tentang kelumpuhan saya dibesar-besarkan. Saya butuh mobil polisi di lokasi saya sekarang. Ada 2 pelaku ditahan karena percobaan pembunuhan, penipuan, dan kekerasan terhadap anak-anak. Dan kirim ambulans. Ia menutup telepon lalu menatap Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma yang merintih di tanah. Mulailah berdoa, katanya. Karena penjara akan terasa seperti surga dibanding apa yang akan dilakukan para pengacaraku kepada kalian. Di kejauhan, suara sirene meraung mendekat seperti kawanan serigala di tengah badai. Bagi Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma, itu suara akhir segalanya. Bagi Sekar Ayu Lestari, itu seperti nyanyian langit. Mereka semua dibawa dengan ambulans. Bagas Pratama Wijaya, Sekar Ayu Lestari, dan si kembar menuju Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Saat kendaraan melaju meninggalkan hujan dan gelap, Bagas Pratama Wijaya menatap wanita di sampingnya. Ia pucat, terluka, namun tersenyum melihat anak-anak aman. Sekar Ayu Lestari, kata pria itu sementara dokter membalut dadanya dengan perban. Istirahatlah sekarang. Besok, saat kita keluar dari sini, kau akan pulang ke rumah dan masuk lewat pintu depan. Bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai pemilik rumah. Sekar Ayu Lestari menatapnya bingung dan terharu. Tuan, saya tidak ingin memiliki apapun. Saya hanya ingin Tuan dan anak-anak baik-baik saja. Itulah sebabnya, jawab Bagas Pratama Wijaya, karena hanya kau satu-satunya orang yang tidak menginginkan apapun, maka kaulah yang pantas mendapatkan segalanya. Keesokan paginya, Fajar datang cerah bersinar, seolah badai malam sebelumnya telah membasuh kejahatan dari kota. Namun di dalam rumah mewah Pondok Indah, Jakarta Selatan, suasananya muram seperti rumah duka. Rudi Hartono, kepala keamanan, mondar-mandir gelisah di ruang depan berlantai marmer. Ia sudah mencoba menelepon Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma sepanjang malam, tetapi tak ada yang menjawab. Rumor mengatakan polisi terlihat di jalan utama, namun belum ada kepastian. Mungkin mereka sedang merayakan dan mematikan ponsel, kata salah satu penjaga muda berusaha menenangkan diri. Bos lama, si lumpuh itu, pasti mati kedinginan atau tidur di penampungan. Kita sudah lakukan yang diminta. Kita tinggal terima bonus. Tepat saat itu, gerbang besi besar di pintu masuk terbuka perlahan. Yang masuk bukan mobil sport Galang Mahendra Kusuma. Sebuah limusin hitam lapis baja meluncur masuk, diikuti 2 mobil polisi. Perut Rudi Hartono langsung terasa melilit. Mobil itu berhenti di depan tangga utama. Sopir berlari membuka pintu belakang. Yang pertama turun adalah anak-anak, Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya, berlari sambil tertawa, mengenakan pakaian baru dan membawa mainan di tangan. Lalu turun Sekar Ayu Lestari. Ia tak lagi memakai seragam pembantu. Ia mengenakan gaun krem sederhana nan anggun yang dikirim Bagas Pratama Wijaya ke rumah sakit. Walau masih berjalan perlahan karena perban di tulang rusuknya, kepalanya tegak penuh harga diri. Dan terakhir turun dia. Rudi Hartono merasakan lututnya melemas. Bagas Pratama Wijaya keluar dari mobil sambil berjalan tanpa kursi roda, tanpa tongkat, mengenakan jas abu-abu sempurna buatan khusus dan kacamata hitam yang menutupi mata, namun tak bisa menyembunyikan aura vonis di wajahnya. Ia menaiki tangga utama dengan langkah mantap. Para penjaga, orang-orang yang malam sebelumnya mengangkatnya seperti karung kentang, mundur spontan sambil menundukkan kepala. Selamat pagi, Rudi Hartono,
kata Bagas Pratamawijaya saat sampai di pintu, lalu melepas kacamata hitamnya. Matanya dingin seperti es. Tuan Wijaya, gagap Rudi Hartono, pucat seperti kertas. Ini mukjizat. Tuan bisa berjalan. Kami sangat khawatir. Nyonya Nadira Cahyaningrum bilang bahwa, hemat pidatomu, Rudi Hartono. Bagas Pratamawijaya masuk ke ruang depan seperti raja yang merebut kembali tahtanya. Aku tahu persis apa yang kalian lakukan. Dan aku tahu berapa harga pengkhianatan itu. 30 juta rupiah. Itulah harga kesetiaanmu setelah 10 tahun bekerja. Ia berjalan ke tengah aula, tempat seluruh staf rumah sudah berkumpul. Para juru masak, tukang kebun, pelayan kamar, semuanya memandang takjub kepada Sekar Ayu Lestari, yang berdiri di sisi sang majikan sebagai sosok setara, bukan bawahan. Aku ingin semua orang mendengar baik-baik, umum Bagas Pratamawijaya, suaranya menggema di langit-langit tinggi. Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma saat ini berada dalam tahanan sementara, didakwa atas berbagai kejahatan berat. Mereka tidak lagi diterima di rumah ini, maupun di perusahaan manapun milikku. Siapapun di antara kalian yang masih berhubungan dengan mereka akan dianggap kaki tangan. Gumaman kaget menyebar ke seluruh ruangan. Dan untukmu, Rudi Hartono, ia menunjuk mantan kepala keamanan itu bersama 3 penjaga lain. Kalian punya 5 menit untuk mengambil barang pribadi kalian dan keluar dari propertiku. Rudi Hartono langsung jatuh berlutut sambil menangis. Tuan, tolong saya punya anak. Saya dipaksa. Mereka bilang Tuan gila. Kau punya pilihan, jawab Bagas Pratamawijaya tanpa belas kasihan. Kau bisa membelaku. Kau bisa memanggil polisi. Kau bisa melakukan hal yang benar. Tapi kau memilih uang mudah. Ia mendekat lalu menurunkan suara menjadi bisikan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Kau membiarkan anak-anakku dilempar ke hujan tengah malam. Itu tidak akan pernah kumaafkan. Menoleh kepada staf yang tersisa, semuanya gemetar ketakutan, menunggu giliran dipecat. Kalian yang lain, katanya sambil menatap para juru masak yang dulu sering mengejek Sekar Ayu Lestari, dan para pelayan kamar yang sengaja memberinya pekerjaan 2 kali lipat. Aku tahu banyak di antara kalian memperlakukannya dengan buruk. Aku tahu kalian menertawakannya. Aku tahu kalian memanggilnya dengan hinaan saat aku tidak ada. Para wanita itu langsung menundukkan kepala dengan malu. Sekar Ayu Lestari, kata Bagas Pratamawijaya sambil berbalik menatapnya. Kau yang memberi keputusan terakhir. Mereka kejam padamu. Kalau kau ingin mereka pergi, mereka semua keluar sekarang juga dan aku akan mempekerjakan tim baru. Kau yang tentukan. Semua mata tertuju kepada Sekar Ayu Lestari. Di tangannya kini ada kuasa untuk membalas dendam. Ia bisa membayar semua hinaan, semua penghinaan, semua air mata. Sekar Ayu Lestari memandang para juru masak, wanita-wanita lebih tua yang bergantung pada pekerjaan itu. Ia menatap para pelayan muda yang hanya ikut arus Nadira Cahyaningrum karena takut. Tuan Bagas Pratamawijaya, katanya dengan suara lembut. Rasa takut membuat orang melakukan hal buruk. Mereka takut pada Nyonya Nadira Cahyaningrum. Mereka bukan orang jahat, hanya rapuh. Jika mereka berjanji akan memperlakukan semua orang dengan hormat mulai sekarang, saya rasa mereka pantas mendapat kesempatan kedua. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Bagas Pratamawijaya tersenyum. Itulah jawaban yang ia harapkan. Namun tetap saja keluhuran hati wanita itu membuatnya terkejut. Kalian dengar apa kata beliau? Tanya Bagas Pratamawijaya. Beliau? Tanya salah satu pelayan dengan bingung. Ya, jawabnya tegas sambil menggenggam tangan Sekar Ayu Lestari di depan semua orang. Mulai hari ini, Sekar Ayu Lestari bukan pembantu. Dia adalah pengelola utama rumah ini dan wali sah anak-anakku. Siapapun yang tidak menghormatinya berarti tidak menghormatiku. Jelas? Ya, Tuan. Ya, Ibu Sekar Ayu Lestari, jawab mereka serempak. Bagus. Sekarang kembali bekerja.
Aku ingin rumah ini bersih dari segala jejak Nadira Cahyaningrum sebelum tengah hari. Bakar pakaiannya, sumbangkan sepatunya, aku tak peduli. Aku tak mau melihat satupun fotonya. Ia kemudian membawa Sekar Ayu Lestari dan si kembar ke ruang utama. Mereka duduk di sofa besar. Bagas Pratama Wijaya menyalakan layar raksasa di dinding. Ada hal lain yang harus kau lihat, Sekar Ayu Lestari. Saat kita di rumah sakit, tim keamanan digitalku mengambil ini dari kamera tersembunyi di kantor Galang Mahendra Kusuma. Di layar muncul rekaman buram. Terlihat Nadira Cahyaningrum dan Galang Mahendra Kusuma sedang bersulang beberapa minggu lalu. Begitu si bodoh itu tanda tangan, kita kirim dia ke panti jompo dan jual si kembar, kata Nadira Cahyaningrum di layar. Aku sudah bicara dengan pembeli dekat perbatasan Kalimantan Barat. Mereka bayar 50 juta rupiah per anak. Mereka berkulit cerah, harganya tinggi. Sekar Ayu Lestari menutup mulut dengan kedua tangan, ngeri. Ya Tuhan, jadi semuanya benar, benar, kata Bagas Pratama Wijaya sambil mematikan layar. Tapi ada hal lain yang belum kau tahu. Sesuatu yang kutemukan dini hari tadi saat memeriksa arsip milik Nadira Cahyaningrum saat kau tidur. Ia mengeluarkan sebuah map tebal. Sekar Ayu Lestari, kau bilang kau merawat si kembar karena mencintai mereka. Tapi kau tak pernah bilang kenapa kau datang bekerja di rumah ini 2 tahun lalu, tepat setelah kehilangan putrimu sendiri. Tubuh Sekar Ayu Lestari menegang. Wajahnya seketika pucat. Tuan itu urusan pribadi. Bayi perempuan saya meninggal saat lahir. Saya datang ke sini untuk melupakan semuanya, untuk memberikan kasih sayang saya kepada anak-anak lain. Apa kau yakin dia meninggal? Tanya Bagas Pratama Wijaya dengan tatapan aneh dan tajam. Mereka bilang bayi saya lahir mati. Mereka tak mengizinkan saya melihatnya. Mereka bilang itu lebih baik. Sekar Ayu Lestari mulai menangis saat trauma lama itu kembali menyerang. Bagas Pratama Wijaya membuka map tersebut. Nadira Cahyaningrum memakai klinik ilegal yang sama untuk tipu dayanya, tempat bersalin yang sama tempat kau melahirkan. Catatan mereka saling terhubung, Sekar Ayu Lestari. Nadira Cahyaningrum tidak pernah melahirkan bayi untuk diberikan ke adopsi. Dia bahkan tidak pernah hamil 2 tahun lalu. Dia memalsukan kehamilan dengan bantalan perut agar aku tetap terikat padanya. Saya tidak mengerti, bisik Sekar Ayu Lestari. Tapi dia membutuhkan seorang bayi untuk ditunjukkan kepadaku saat waktunya tiba, lanjut Bagas Pratama Wijaya dengan suara dingin. Jadi dia menyuap dokter-dokter di tempat bersalinmu agar mengatakan bahwa putrimu telah meninggal. Keheningan di ruang itu begitu padat hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Sekar Ayu Lestari bangkit berdiri sambil gemetar hebat. Apa? Apa yang Tuan katakan? Bagas Pratama Wijaya menatapnya dalam-dalam. Nadira Cahyaningrum mencuri putrimu. Dia membawa bayi itu ke rumah ini, memperkenalkannya sebagai anaknya sendiri selama beberapa minggu. Tapi gadis kecil itu tidak mirip dengannya. Kulitnya sawo matang sepertimu. Nadira Cahyaningrum takut aku curiga, jadi dia menyingkirkannya dan mengirimnya ke panti asuhan di luar kota. Bagas Pratama Wijaya mengeluarkan sebuah foto dari map. Foto terbaru seorang anak perempuan berusia 2 tahun di panti asuhan. Anak itu memiliki mata besar, lututnya lemas. Bagas Pratama Wijaya menjatuhkan map lalu menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke lantai. Sekar Ayu Lestari, bernapaslah, perintahnya sambil mengguncang bahunya perlahan. Wanita itu mencengkeram kerah jasnya, jemarinya menekan kain dengan putus asa. Matanya mencari tanda kebohongan di wajah pria itu. Secuil keraguan, apapun, agar ini bukan harapan kejam yang bisa membunuhnya jika ternyata palsu. Jangan bercanda dengan saya. Tuan jangan, isaknya dengan suara yang menghancurkan hati. Saya melihatnya, mereka bilang kulitnya abu-abu, dia tidak bernapas, mereka membohongimu, Sekar Ayu Lestari. Semuanya membohongimu demi uang. Suara Bagas Pratama Wijaya penuh keyakinan tajam saat menatap lurus ke matanya. Nadira Cahyaningrum menyuap dokter. Menyuap perawat. Memberi masing-masing 10 juta rupiah agar mereka bilang putrimu meninggal lalu menyerahkannya lewat pintu belakang.
Dia butuh bayi secepatnya untuk berpura-pura bahwa anaknya lahir prematur. Tapi ketika melihat bayi itu mewarisi wajahmu, bukan wajahnya, dia panik. Bagas Pratama Wijaya memberi isyarat kepada Yoga Saputra, kepala pengawalnya, yang menunggu di pintu. Siapkan mobil dan beritahu pilot helikopter. Kita ke Cirebon, Jawa Barat sekarang juga. Cirebon? Tanya Sekar Ayu Lestari dengan pikiran kacau. Itu jauh? Dengan helikopter hanya 40 menit, jawab Bagas Pratama Wijaya sambil membantu wanita itu berdiri. Putrimu sudah menunggu 2 tahun. Malam ini dia tidur di rumah. Penerbangan itu terasa seperti kabur suara baling-baling dan gemuruh mesin. Sekar Ayu Lestari duduk berhadapan dengan Bagas Pratama Wijaya di kabin kulit helikopter pribadi, tak memandang pemandangan sama sekali. Ia menekan foto anak kecil itu ke dada sepanjang perjalanan, berdoa dalam diam, berjanji kepada Tuhan dan seluruh langit bahwa bila ini benar, ia akan mengabdikan sisa hidupnya sebagai rasa syukur. Bagas Pratama Wijaya menghormati gejolak batinnya, tidak berkata apa-apa, namun tak henti mengawasinya agar kecemasan tak membuatnya pingsan. Mereka mendarat di lapangan berdebu di pinggiran kota. Sebuah kendaraan lapis baja sudah menunggu. Panti Asuhan Bintang Kecil adalah nama yang ironis bagi bangunan bata abu-abu bercat mengelupas dengan jendela berteralis berkarat. Tempat itu berbau lembab dan supana sederhana. Saat Bagas Pratama Wijaya masuk dengan jas sempurna dan aura kuasa yang tak terbantahkan, bangunan itu seolah mengecil. Direktur panti, seorang wanita pendek dan gugup bernama Ibu Ratih Permatasari, keluar dari kantor sambil mengusap tangan di rok. Tuan Wijaya, sebuah kehormatan. Kami tidak menyangka, gagapnya sambil menatap takut pada para pengawal bersenjata yang berdiri di pintu. Saya tidak datang untuk kunjungan sosial, Ibu Ratih Permatasari, potong Bagas Pratama Wijaya dengan suara sedingin es. Saya datang untuk seorang anak perempuan. Masuk 22 bulan lalu dengan nama Gema Putri Lestari. Dibawa perantara dari ibu kota. Wajah wanita itu langsung pucat. Tuan, arsip anak-anak bersifat rahasia, dan adopsi tertutup tidak bisa. Bagas Pratama Wijaya mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku dalam jasnya. Itu bukan surat pengadilan. Itu sesuatu yang jauh lebih cepat, cek. Ini donasi untuk merenovasi seluruh tempat ini, membeli ranjang baru dan makanan layak untuk semua anak di sini selama 5 tahun. Ia berhenti sejenak. Atau saya bisa menelepon Gubernur Aditya Prakasa, sahabat saya, dan meminta audit pajak serta kesehatan dilakukan sekarang juga di tempat ini. Saya yakin banyak pelanggaran akan ditemukan. Bagas Pratama Wijaya menyimpan cek itu lalu mengangkat ponselnya. Ibu yang memilih, bantuan atau penjara. Ibu Ratih Permatasari menelan ludah keras-keras. Koridor 3, kamar terakhir di kanan. Ia terdiam sejenak lalu menambahkan lirih, kami memberinya nama Gema Putri Lestari karena dia selalu tersenyum, walau tak seorang pun pernah datang menjenguknya. Sekar Ayu Lestari tak menunggu lagi. Begitu mendengar lokasi itu, ia berlari. Ia melupakan rasa sakit di tulang rusuknya, melupakan aturan, melupakan segalanya. Ia berlari menyusuri lorong gelap tempat tangisan bayi-bayi lain menciptakan simfoni kesedihan. Ia tiba di pintu terakhir. Pintu itu sedikit terbuka. Di dalam kamar dengan 6 ranjang bayi dari besi, ada seorang anak perempuan kecil sekitar 2 tahun duduk di lantai di atas karpet usang, bermain dengan sebuah balok kayu sendirian. Rambutnya hitam keriting berantakan, gaun kecilnya kebesaran di tubuh mungilnya. Sekar Ayu Lestari berhenti di ambang pintu. Napasnya hilang. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya sendiri sakit mendengarnya. Anak kecil itu mengangkat wajah. Ia memiliki mata besar, gelap, dan dalam, mata yang sama yang selalu dilihat Sekar Ayu Lestari di cermin setiap pagi. Di lehernya ada tanda kecil berbentuk bintang, sama persis dengan tanda milik ibu Sekar Ayu Lestari. Mama, gumam anak itu, meski ia tak mungkin tahu siapa wanita di depannya. Mungkin ia memanggil begitu kepada setiap perempuan yang masuk, berharap suatu hari salah satunya benar-benar ibunya. Sekar Ayu Lestari mengeluarkan suara tercekat, campuran rasa sakit dan cinta murni, lalu menjatuhkan diri berlutut di lantai.
Sayangku, hidupku, kamu hidup. Anak itu sempat terdiam ketakutan mendengar tangisan tersebut. Namun saat Sekar Ayu Lestari merangkak mendekat dan memeluknya, semuanya berubah. Kontak itu seperti aliran listrik. Anak kecil itu mencium aroma sabu lembut dan air mata dari tubuh ibunya. Lalu karena naluri purba yang tak mampu dijelaskan siapapun, tubuh mungilnya langsung tenang. Kedua tangan kecilnya memeluk leher Sekar Ayu Lestari erat. Gema Putri Lestari, anakku, anakku. Tangis wanita itu sambil menciumi wajah, tangan, dan kaki putrinya. Memastikan semuanya utuh, nyata, dan bukan mimpi. Maafkan ibu karena tidak tahu. Ibu ada di sini sekarang. Ibu datang menjemputmu. Bagas Pratama Wijaya berdiri di ambang pintu dengan mata basah. Ia pernah menutup transaksi miliaran rupiah, membeli pulau, memenangkan perkara mustahil, tetapi tak ada satupun kemenangan yang menandingi pemandangan seorang ibu menemukan kembali bagian jiwanya yang dicuri. Ia melangkah perlahan lalu berlutut di samping mereka. Sekar Ayu Lestari, katanya lembut. Saatnya pulang. Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya sedang menunggu adik mereka. Sekar Ayu Lestari mengangkat wajah, penuh air mata namun tersenyum terang hingga menerangi kamar muram itu. Terima kasih, bisiknya. Saya berutang hidup kepada Tuan. Kau tidak berutang apapun, jawab Bagas Pratama Wijaya sambil mengusap kepala kecil Gema Putri Lestari. Kita keluarga. Dan keluarga saling menjaga. Kepergian mereka dari panti asuhan terasa seperti kemenangan besar. Sekar Ayu Lestari menggendong Gema Putri Lestari seolah membawa emas paling berharga di dunia. Gadis kecil itu memeluk ibu kandungnya sambil melihat sekitar dengan penasaran, merasakan aman untuk pertama kali dalam hidup singkatnya. Saat mereka naik ke helikopter untuk pulang, Gema Putri Lestari tertidur di pelukan Sekar Ayu Lestari hanya dalam beberapa menit. Bagas Pratama Wijaya menatap wanita itu dari seberang kabin. Besok para pengacaraku akan memulai proses mengganti nama putrimu di dokumen resmi. Dan namamu juga, jika kau mau. Nama saya? Tanya Sekar Ayu Lestari. Ya. Menurutku Sekar Ayu Wijaya terdengar sangat indah. Sekar Ayu Lestari tersipu dan menunduk menatap putrinya. Tuan jangan berkata begitu. Aku tidak bicara sembarangan. Nadira Cahyaningrum sudah menandatangani surat cerai berbulan-bulan lalu, dalam dokumen yang ia kira polis asuransi jiwa. Tinggal tanda tanganku. Dan ketika wanita itu membusuk di balik jeruji selamanya, aku akan membutuhkan seorang rekan, seseorang yang kupercaya sepenuhnya, seseorang yang mencintai anak-anakku seperti anaknya sendiri. Bagas Pratama Wijaya menatap mata wanita itu tanpa berpaling. Tapi sebelum memikirkan masa depan, kita harus menutup masa lalu lebih dulu, kata Bagas Pratama Wijaya. Ada satu tempat yang harus kudatangi besok, dan aku ingin kau ikut bersamaku. Aku ingin dia melihatmu. Aku ingin dia tahu bahwa dia kalah. Suara pintu jeruji baja yang menutup di belakang Bagas Pratama Wijaya bergema seperti dentuman meriam di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta. Lorongnya panjang, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Bau disinfektan murah bercampur sesak manusia menusuk hidung. Di samping pria itu, Sekar Ayu Lestari berjalan dengan kepala tegak, mengenakan setelan biru tua yang dibelikan Bagas Pratama Wijaya. Ia tak lagi tampak seperti pembantu rumah tangga. Ia tampak seperti pemilik dunia. Putrinya, Gema Putri Lestari, aman di rumah bersama Rafa Nugraha Wijaya dan Ardan Maulana Wijaya, dijaga pengasuh terpercaya serta 3 petugas keamanan. Narapidana itu menolak makan, Tuan Wijaya, lapor kepala penjara, wanita tegas yang tak mudah terkesan oleh nama besar siapapun. Dia bilang makanan di sini racun tikus dan minta bertemu pengacara setiap 5 menit. Tapi pengacaranya mengundurkan diri pagi ini setelah melihat bukti DNA dan rekaman video. Aku tidak terkejut, jawab Bagas Pratama Wijaya tanpa menghentikan langkah. Nadira Cahyaningrum memang selalu berbakat menjauhkan orang. Mereka tiba di ruang kunjungan khusus. Bukan ruang umum dengan telepon dan kaca pemisah, melainkan ruangan kecil untuk interogasi dengan meja logam tertanam ke lantai dan 3 kursi. Nadira Cahyaningrum sudah ada di sana,
Diborgol kemeja. Pemandangan itu mengejutkan. Ratu sosialita yang dulu menghabiskan kekayaan untuk perawatan wajah kini nyaris tak dikenali. Ia memakai seragam abu-abu penjara yang longgar dan kasar. Rambut pirangnya yang dulu selalu sempurna kini berminyak dan kusut. Tanpa riasan, wajahnya pucat sakit dengan lingkar hitam dalam di bawah mata akibat malam-malam tanpa tidur. Kuku-kukunya yang dulu panjang dan indah kini patah-patah. Saat pintu terbuka dan ia melihat Bagas Pratamawijaya masuk, matanya langsung menyala oleh harapan gila. Bagas Pratamawijaya, sayang, cicitnya sambil mencoba berdiri, namun rantai membatasinya. Aku tahu kau akan datang. Keluarkan aku dari sini. Ini kesalahan besar. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Mereka memaksaku mandi dengan air dingin. Lalu matanya jatuh pada Sekar Ayu Lestari yang berdiri di sisi pria itu. Senyum Nadira Cahyaningrum berubah menjadi seringai kebencian murni. Apa yang dia lakukan di sini? Kau membawa pembantu itu untuk melihatku begini? Kau pikir ini lucu? Kau ingin menghinaku? Bagas Pratamawijaya duduk di hadapannya dengan tenang sepenuhnya. Sekar Ayu Lestari tetap berdiri di kanan pria itu seperti patung keadilan. Sekar Ayu Lestari tidak datang ke sini sebagai pembantu, Nadira Cahyaningrum, kata Bagas Pratamawijaya lembut. Dia datang sebagai korban. Dan sebagai seorang ibu. Nadira Cahyaningrum tertawa gugup. Ibu? Tolonglah, jangan mulai drama soal anak yang mati itu. Dia tidak mati, potong Sekar Ayu Lestari. Suaranya tegas dan bergema. Untuk pertama kalinya ia menatap wanita itu bukan dengan takut, melainkan dengan belas kasihan mendalam. Saya menemukannya, Nadira Cahyaningrum. Saya menemukan Gema Putri Lestari di panti tempat kau membuangnya seperti sampah. Seluruh warna lenyap dari wajah Nadira Cahyaningrum. Ia membuka mulut, tetapi tak ada suara keluar. Itu potongan teka-teki yang ia kira tak akan pernah ditemukan siapapun. Penculikan anak dan pemalsuan dokumen medis adalah kejahatan berat yang tak mudah ditebus. Kami punya kesaksian dokter, perawat, dan kepala panti, lanjut Bagas Pratamawijaya sambil meletakkan salinan berkas di atas meja. Semuanya bernyanyi, Nadira Cahyaningrum. Begitu kutawarkan keringanan hukuman dengan imbalan namamu, mereka berebut jadi yang pertama mengkhianatimu. Nadira Cahyaningrum mulai gemetar. Air mata yang kali ini sungguhan, air mata teror murni, mengalir dari matanya. Bagas Pratamawijaya, tolong, pintanya sambil cepat mengubah taktik. Aku takut kehilanganmu. Aku melakukan semuanya demi kita. Aku hanya ingin memberimu keluarga. Bagas Pratamawijaya membungkuk ke depan. Kau mengkhianatiku dengan rekan bisnisku. Kau merencanakan mencuri semua milikku. Kau mencoba menjual anak-anakku. Dan kau mencuri anak perempuan dari wanita tak bersalah demi menutupi kebohonganmu. Tidak ada satu atom pun cinta di tubuhmu, Nadira Cahyaningrum. Kau adalah lubang hitam, kata Bagas Pratamawijaya dingin. Semua yang dekat denganmu kau telan. Galang Mahendra Kusuma yang memaksaku, teriak Nadira Cahyaningrum histeris. Dia yang merencanakan semuanya. Aku korban kekerasan. Dia mengancamku. Bagas Pratamawijaya menggeleng lelah. Galang Mahendra Kusuma berkata sebaliknya. Dan rekaman keamanan rumah yang menunjukkan kau tertawa saat merencanakan kematianku membenarkan versinya. Ia berdiri lalu memberi isyarat kepada penjaga agar membuka pintu. Tunggu. Mau kemana? Jerit Nadira Cahyaningrum sambil menarik rantainya. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku tidak akan selamat di tempat ini. Bagas Pratamawijaya, aku istrimu. Bukan lagi, jawab pria itu tanpa menoleh. Pengacaraku membawa surat cerai besok. Kau tidak mendapatkan apa-apa. Perjanjian pranikah sangat jelas dalam kasus perselingkuhan dan kejahatan berat. Tidak satu rupiah pun. Bagas Pratamawijaya berhenti di pintu lalu menatap Sekar Ayu Lestari. Wanita itu memegang koper kecil tua di tangannya.
Ah, hampir lupa, katanya tenang. Sekar Ayu Lestari membawa sesuatu untukmu. Nadira Cahyaningrum memandang koper itu bingung. Apa itu? Uang? Perhiasan? Sekar Ayu Lestari maju selangkah dan meletakkan koper itu di atas meja logam. Ini pakaian yang Nyonya kenakan saat datang ke rumah itu 5 tahun lalu, katanya lembut namun tajam. Tuan Bagas Pratama Wijaya menyimpannya di gudang bawah tanah. Jeans robek, kaos murah, dan sandal usang. Dengan itulah Nyonya datang dan hanya itu yang akan Nyonya bawa. Nadira Cahyaningrum menatap koper itu seolah berisi bom. Lambangnya terlalu kejam untuk diabaikan. Seluruh kenaikan status sosialnya, semua kemewahan dan kesombongan, dihapus dalam 1 detik. Ia kembali ke titik nol, tetapi kini dengan hukuman puluhan tahun menantinya. Terkutuk kalian, jeritnya sambil melempar tubuh ke meja. Aku benci kalian. Semoga kalian mati, Sekar Ayu Lestari. Kau perempuan miskin kelaparan. Dulu begitu, sekarang begitu, selamanya begitu. Bagas Pratama Wijaya membuka pintu dan keluar ke lorong, diikuti Sekar Ayu Lestari. Jeritan Nadira Cahyaningrum memantul di dinding beton di belakang mereka. Bagas Pratama Wijaya. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Penjaga menutup pintu logam berat itu, memutus semua jeritan sekaligus. Keheningan setelahnya adalah suara terindah yang pernah didengar Bagas Pratama Wijaya selama bertahun-tahun. Mereka berjalan menuju pintu keluar, menuju cahaya pagi yang masuk dari halaman utama penjara. Sebelum keluar, Bagas Pratama Wijaya berhenti dan menatap Sekar Ayu Lestari. Wanita itu menangis, tetapi air mata itu adalah air mata kebebasan. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya. Sekar Ayu Lestari mengangguk sambil menyeka mata. Saya kasihan padanya, Tuan. Hatinya penuh kebencian. Dia tidak akan pernah bahagia, bahkan jika memiliki seluruh emas di dunia. Itulah bedamu dengan dia, Sekar Ayu Lestari, kata Bagas Pratama Wijaya sambil menggenggam tangan wanita itu dan menjalin jemari mereka untuk pertama kalinya secara terbuka, tanpa batas kelas atau kontrak. Kau punya hati yang tidak bisa dibeli emas manapun. Dan hati itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku mulai hari ini. Mereka keluar ke cahaya pagi. Sopir membuka pintu limusin. Pulang ke rumah, Tuan Wijaya? Tanyanya. Bagas Pratama Wijaya menatap Sekar Ayu Lestari, lalu menatap Cakrawala. Ya, pulang ke rumah. Ada 3 anak yang menunggu diajak ke taman. Mobil itu melaju meninggalkan penjara abu-abu dan wanita yang selama ini mengira nilai hidup sama dengan harga barang. Saat kendaraan menjauh, Bagas Pratama Wijaya tahu kisah sejatinya belum berakhir. Justru baru dimulai. Kisah tanpa kebohongan, tanpa kursi roda palsu, tanpa topeng. Kisah yang ditulis oleh kebenaran. 6 bulan telah berlalu sejak pintu penjara tertutup di belakang Nadira Cahyaningrum. 6 bulan yang, dibanding tahun-tahun penuh dingin dan kepalsuan sebelumnya, terasa seperti 1 abad cahaya. Rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan bukan lagi mausoleum marmer yang beku, tempat tawa anak-anak terasa terlarang. Kini, saat siapapun melangkah masuk, yang menyambut bukan kesombongan penjaga, melainkan aroma kayu manis, pinus, dan coklat panas. Malam itu adalah malam menjelang Natal, Natal pertama yang sungguh-sungguh pernah dirayakan rumah itu selama puluhan tahun. Di aula besar, tempat Nadira Cahyaningrum dulu mengadakan pesta eksklusif bagi orang-orang kaya yang saling membenci. Kini berdiri pohon Natal raksasa yang dihiasi bukan dengan bola kristal mahal, melainkan ornamen buatan tangan 3 anak, Rafa Nugraha Wijaya, Ardan Maulana Wijaya, dan si kecil Gema Putri Lestari. Ayah! Ayah! Lihat yang dibuat Gema Putri Lestari, teriak Rafa Nugraha Wijaya sambil berlari di atas karpet Persia membawa gambar di tangan. Bagas Pratama Wijaya, duduk di kursi favorit dekat perapian, meletakkan bukunya. Ia tak lagi memakai jas kaku di rumah. Kini ia mengenakan sweater wol nyaman dan celana santai.
Wajahnya yang dulu dipenuhi stres dan curiga kini lembut, wajah orang yang sering tersenyum. Tunjukkan, jagoan. Ia mengambil gambar itu. Coretan warna-warni yang konon menggambarkan 5 orang bergandengan tangan di bawah matahari besar. Ini karya seni luar biasa. Kita pajang di tempat paling penting di rumah. Di brankas? Tanya Ardan Maulana Wijaya polos, teringat tempat ayahnya dulu menyimpan barang berharga. Bagas Pratama Wijaya tertawa lepas dan menarik kedua anak itu ke pelukan. Tidak, nak. Barang berharga sekarang tidak masuk brankas. Barang berharga ditempel di kulkas supaya kita lihat setiap hari. Brankas cuma untuk kertas membosankan. Ini seni. Dari dapur, Sekar Ayu Lestari mengamati pemandangan itu sambil bersandar di ambang pintu. Perubahannya halus, tetapi mendalam. Ia tak lagi memakai seragam biru dan sarung tangan kuning. Kini ia mengenakan gaun beludru merah anggun yang menonjolkan kulit sawo matang dan rambut hitamnya yang terurai berkilau. Tangannya kini terawat, namun tetap tangan seorang perempuan pekerja keras yang tak ragu menguleni adonan atau menghapus air mata anak. Kadang ia masih merasa seperti orang asing di dalam mimpi indah itu. Rasa tidak pantas sering datang di malam hari. Benarkah aku layak mendapat semua ini? Aku, gadis dari desa kecil di Jawa Tengah yang datang tanpa apa-apa? Tetapi kemudian Bagas Pratama Wijaya menatapnya, atau Gema Putri Lestari berlari ke pelukannya sambil berteriak ibu. Dan semua keraguan mencair seperti kabut tersapu matahari pagi. Sedang memikirkan apa? Nyonya rumah ini? Suara Bagas Pratama Wijaya membuyarkan lamunannya. Ia sudah berdiri di belakang tanpa disadari, memeluk pinggangnya dari belakang dan meletakkan dagu di bahunya. Sekar Ayu Lestari menyandarkan tubuh ke dada pria itu, merasakan kokohnya lelaki yang dulu terasa tak tersentuh sebagai majikan, kini menjadi pasangan hidupnya. Saya berpikir, setahun lalu saya menangis di kamar kecil pelayan, memohon mukjizat, katanya lirih. Dan saya juga memikirkan Nadira Cahyaningrum, sendirian di sel malam ini. Bagas Pratama Wijaya menghela napas, bukan karena sedih, melainkan tenang orang yang menerima keadilan. Nadira Cahyaningrum memilih jalannya sendiri, Sekar Ayu Lestari. Setiap keputusan, setiap kebohongan, setiap kekejaman, adalah batu bata untuk sel yang dia bangun sendiri. Jangan habiskan cahayamu memikirkan gelapnya. Malam ini malam untuk bersyukur. Tuan benar, jawabnya sambil berbalik menatap mata pria itu. Para tamu sudah siap. Itulah revolusi besar lain dari Bagas Pratama Wijaya. Untuk makan malam Natal itu, tak ada rekan bisnis, bankir, atau politisi yang diundang. Tamu kehormatan justru kepala keamanan baru yang jujur menggantikan pengkhianat lama, para juru masak, para tukang kebun, dan keluarga mereka. Bagas Pratama Wijaya memutuskan bahwa malam itu tak seorang pun akan melayani dirinya. Malam itu, semua orang duduk di meja yang sama. Jamuan malam itu menjadi kekacauan yang indah. Ada gelas-gelas yang saling beradu, cerita lucu, tawa panjang, dan makanan rumahan yang dimasak bersama-sama. Bagas Pratama Wijaya, sang taipan besar, justru sibuk menuangkan anggur untuk para pegawainya, sebuah tindakan yang nilainya jauh lebih besar daripada bonus akhir tahun, walaupun bonus besar juga sudah ia berikan. Menjelang akhir malam, ketika anak-anak mulai menguap dan para pegawai pulang dengan hati penuh syukur serta tangan penuh hadiah, Bagas Pratama Wijaya menggenggam tangan Sekar Ayu Lestari. Ikut aku sebentar, bisiknya. Mereka menuju balkon. Udara malam dingin, namun langit begitu jernih, penuh bintang yang tampak seperti berlian tersebar di atas beludru hitam. Dari sana terlihat cahaya kota di kejauhan, jauh dan tak lagi penting. Bagas Pratama Wijaya bersandar di pagar balkon, menatap cakrawala. Tahu tidak, selama bertahun-tahun aku berdiri di sini dengan segelas whisky di tangan, memandangi lampu-lampu itu dan merasa menjadi pria termiskin di dunia. Suaranya tenang dan reflektif. Aku punya miliaran rupiah, benar.
Tapi aku tak punya siapapun untuk kuceritakan bagaimana hariku berjalan. Tak ada yang menyelimuti tubuhku saat aku sakit. Aku dikelilingi hiu yang menunggu kapan aku berdarah. Ia berbalik menatap Sekar Ayu Lestari, lalu menggenggam kedua tangan wanita itu di antara tangannya. Matanya bersinar dengan kejujuran yang jarang ia tunjukkan. Saat aku memalsukan kecelakaan itu, aku sedang mencari kebenaran. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menemukanmu, Sekar Ayu Lestari. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu hidup di antara mereka. Kau mengajariku bahwa harga diri tak bisa dibeli, bahwa kesetiaan tak bisa dibayar, dan bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Mata Sekar Ayu Lestari mulai basah. Bagas Pratama Wijaya. Tuan menyelamatkan putri saya. Tuan memberi saya rumah. Tidak, potong pria itu lembut. Kau yang memberi kita keluarga. Dan keluarga seharusnya memakai nama yang sama. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan amplop coklat tebal. Ini datang sore tadi. Hadiah Natal dariku untukmu dan Gema Putri Lestari. Sekar Ayu Lestari membuka amplop itu dengan jari gemetar. Di bagian atas dokumen tertulis keputusan hukum resmi. Pengesahan adopsi penuh anak di bawah umur. Gema Putri Wijaya. Ayah angkat, Bagas Pratama Wijaya. Sekar Ayu Lestari menutup mulutnya menahan isak. Bagas Pratama Wijaya telah mengadopsi Gema Putri Lestari secara sah. Gadis kecil itu bukan lagi sekadar anak Sekar Ayu Lestari yang tinggal di rumahnya. Kini ia adalah putrinya di mata hukum, dengan hak yang sama, warisan yang sama, dan nama keluarga yang sama dengan si kembar. Aku ingin dia tahu saat besar nanti bahwa dia bukan tamu, kata Bagas Pratama Wijaya. Dia putriku. Dan kau adalah ibu dari ketiga anakku. Sekar Ayu Lestari tak mampu bicara. Ia melemparkan diri ke pelukan pria itu, menangis bahagia sepenuhnya hingga sweater wol pria itu basah. Bagas Pratama Wijaya memeluknya erat, menenggelamkan wajah di rambutnya dan menghirup aroma damai yang selalu dibawanya. Tapi masih ada satu hal, katanya sambil perlahan melepaskan pelukan dan menghapus air mata wanita itu dengan kedua ibu jarinya. Masih ada satu langkah agar tim ini lengkap. Bagas Pratama Wijaya mundur satu langkah. Di bawah bintang-bintang dan udara dingin bulan Desember, pria yang tak pernah berlutut kepada siapapun itu menurunkan satu lutut di hadapan mantan pembantu rumah tangganya. Ia mengeluarkan kotak beludru hitam. Saat dibuka, di dalamnya bukan berlian besar yang mencolok seperti cincin yang dulu ia berikan kepada Nadira Cahyaningrum. Di sana ada cincin elegan dengan safir biru tua, dikelilingi berlian kecil yang anggun, klasik dan abadi. Sekar Ayu Lestari, katanya lirih, aku tidak menawarkan hidup yang sempurna. Aku punya luka, punya hari-hari buruk, dan aku keras kepala. Tapi aku menawarkan seluruh hidupku. Aku menawarkan rasa hormatku, kesetiaanku, dan cintaku sampai hari terakhir aku bernapas. Ia berhenti sejenak, menatap wanita itu penuh harap. Apakah kau mau memberiku kehormatan terbesar menikah denganku, menjadi nyonya sejati rumah ini dan pemilik hati ini? Sekar Ayu Lestari menatap cincin itu, lalu menatap Bagas Pratama Wijaya. Di mata pria itu ia melihat pantulan semua yang telah mereka lalui bersama. Penghinaan, ketakutan, hujan di hal tebus, penyelamatan di panti asuhan. Semuanya membawa mereka tepat ke saat ini. Ya, jawabnya dengan suara jernih dan kuat. Ya, Bagas Pratama Wijaya. Ya untuk semuanya. Bersamamu sampai akhir dunia. Bagas Pratama Wijaya menyematkan cincin itu ke jari manisnya. Pas sekali. Ia berdiri, lalu mencium wanita itu. Ciuman panjang, penuh cinta, segel janji antara dua jiwa yang saling menemukan di tengah badai. Pada saat itu juga, pintu kaca balkon terbuka keras.
Ih, mereka ciuman, teriak Ardan Maulana Wijaya sambil menutup mata. Jijik, tambah Rafa Nugraha Wijaya sambil tertawa. Ciuman, ciuman, tepuk tangan Gema Putri Wijaya sambil melompat-lompat. Bagas Pratama Wijaya dan Sekar Ayu Lestari melepaskan diri sambil tertawa. Ketiga anak itu berlari menghampiri mereka dengan piyama, memeluk kaki mereka dalam kekacauan kecil yang indah. "Kenapa kalian belum tidur, anak-anak nakal?" tanya Bagas Pratama Wijaya, mengangkat Gema Putri Wijaya di satu lengan dan merangkul Rafa Nugraha Wijaya dengan tangan lain. "Kami dengar suara ribut," jawab Ardan Maulana Wijaya. "Apa Sinterklas sudah datang?" Bagas Pratama Wijaya menatap Sekar Ayu Lestari. Lalu menatap anak-anaknya. Lalu menoleh ke rumah di belakang mereka yang penuh cahaya dan kehangatan. "Ya, anak-anakku," katanya dengan keyakinan mutlak seorang pria yang akhirnya mengerti arti hidup. "Sinterklas sudah datang dan membawa hadiah terbaik dari semuanya." "Mainan?" tanya Gema Putri Wijaya penuh harap. "Lebih baik dari itu, putri kecil," jawab Bagas Pratama Wijaya sambil menatap Sekar Ayu Lestari dengan penuh cinta. "Dia membawa masa depan. Uang bisa membeli rumah, tetapi hanya cinta yang bisa membangun keluarga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, beri suka dan ikuti cerita keluarga drama agar tidak ketinggalan kisah berikutnya yang akan menggetarkan hati. Tulis di komentar, kota mana di Indonesia yang menurut Anda memiliki orang-orang paling ramah? Yogyakarta, Bandung, Surabaya, atau Makassar? Kami ingin tahu.